Halo, kembali lagi dengan channel aku. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman waktu kecilku yang mungkin bisa dibilang menyeramkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe channel aku dan like, dan jangan lupa untuk komennya. Apakah kalian yakin kalau waktu kecil kalian tidak pernah bertemu dengan hantu, meskipun itu tidak sengaja ataupun hanya sekilas saja? Dan kali ini aku mau menceritakan kisahku yang mungkin agak seram. Jadi, waktu itu usiaku sekitar 6 tahun. Aku bertemu dengan seorang perempuan, ya mungkin dia seusiaku. Kita bertemu di sebuah rumah tua. Nama dia Lucy. Rumah itu cukup luas halamannya dan dapat dilihat dari depan jalan. Di halaman rumah tua itu juga terdapat ayunan sederhana yang diikatkan di sebuah pohon tua yang sangat besar dan rimbun. Saat itu dia menggunakan baju merah, sepatu merah, dan menggunakan bandu merah. Rambutnya panjang dan ikal. Dia terlihat sangat cantik, tapi sayangnya mukanya sangat pucat. Lucy adalah sahabat kecilku yang sangat pendiam. Setiap hari kami bermain bersama di halaman rumah tua itu. Sebenarnya aku mau ajak dia bermain di rumahku, tapi dia selalu menolak ajakanku. Aku pun memakluminya. Karena itu wajar, karena dia adalah anak kecil yang sangat pemalu. Aku juga selalu penasaran kenapa dia tidak pernah mengganti bajunya. Aku pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak pernah mengganti bajumu? Kamu tidak punya baju yang lain ya?" Dia hanya berkata, "Aku menyukai baju merah ini karena aku suka warna merah." Saat itu adalah hari-hari yang sangat indah buatku. Dikarenakan selama ini aku tidak punya teman bermain. Dikarenakan rumahku jauh dengan rumah teman-teman seusiaku. Tetapi hari-hari indah yang kujalani pun sirna. Karena beberapa hari kemudian mama dan papaku mengurungku di kamar. Aku tidak tahu kesalahanku apa, hingga aku dikurung di kamar. Papa sempat mengatakanku kalau aku anak gila. Aku tidak tahu kenapa papa memanggilku anak gila. Lalu aku pun memutuskan untuk menguping di balik pintu kamarku. Dan aku mendengarkan mama mengatakan kalau tetangga sekitar rumah selalu melihatku berdiri dan bermain di depan rumah tua itu dengan tertawa dan berbicara sendiri. Aku pun terkejut dan tak percaya dengan apa yang dikatakan mamaku. Selama ini aku bermain dengan Lucy. Aku bukan anak gila. Aku waras, kataku dalam hatiku sambil aku menangis. Tak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Ternyata yang membuka itu mama dan papa. Mama bertanya kepadaku, "Kenapa kamu selalu bermain di depan rumah tua itu sendiri?" Aku pun berkata, "Ma, aku tidak bermain sendiri. Aku bermain dengan Lucy. Dan aku bukanlah anak gila," kataku dengan serius. Mama dan papaku sempat kaget dan bertanya, "Siapa itu Lucy?" Aku pun menjawab, kalau Lucy adalah sahabatku. Entah karena jawabanku kurang membuat papa puas. Sekali lagi, papa beberapa kali memanggilku anak gila. Tentu saja aku menangis dan hanya bisa memeluk mamaku. Mama bilang kalau rumah itu tidak berpenghuni. Sudah lama sekali ditinggalkan oleh penghuninya, dan tidak mungkin kalau ada anak kecil perempuan yang tinggal di situ sendirian. Tapi aku pun berusaha keras untuk meyakinkan orang tuaku kalau selama ini aku bermain dengan Lucy. Entah karena aku berani menjawab perkataan mama, atau entah karena aku seperti melawan orang tuaku, papa terlihat marah dan mengajak keluar mama dari kamarku. Dan tentu saja kamarku dikunci lagi. Aku hanya bisa menangis dan menangis.
Aku percaya bahwa selama ini Lucy tinggal di rumah itu. Dan tentu saja orang-orang tidak pernah melihatnya. Dikarenakan Lucy kan pemalu. Dia hanya keluar rumah saat aku ingin bermain dengannya. Karena menangis, aku pun menjadi lelah. Tak sadar, aku pun mengantuk lalu tidur. Dan sekitar jam 12 malam, aku merasa pintu jendelaku seperti ada yang mengetuk 3 kali. Awalnya aku tak menghiraukannya. Tapi tak berapa lama kemudian pintu jendelaku berbunyi lagi. Tapi kali ini lebih keras. Aku pun kaget bukan kepalang. Aku penasaran. Lalu aku putuskan untuk membuka jendela itu. Meski sebenarnya aku sangat takut. Tapi aku menghilangkan rasa takutku. Dalam pikiranku, aku hanya berpikir kalau itu hanyalah Lucy. Karena Lucy pasti khawatir dengan aku. Dikarenakan seharian ini kita tidak bermain bersama. Kubuka jendela itu perlahan-lahan. Dan benar saja, di luar jendela ada Lucy yang berdiri tegak sambil memandangku dengan tajam. Mukanya terlihat lebih pucat daripada biasanya. Kupikir sih dia sedang sakit. Dia tetap menggunakan gaun yang sama. Lalu dia pun tersenyum kecil kepadaku. Lalu Lucy melambaikan tangannya ke arahku seperti ingin mengajakku ke suatu tempat. Setelah itu dia berlari menjauhiku. Aku ingin mengejarnya karena kupikir dia pasti marah kepadaku. Dikarenakan sehari ini aku tidak menemuinya. Untung saja jendela itu tidak terlalu tinggi dan gampang untuk kulewati. Ya, cukup dengan bantuan menggunakan kursi belajarku, aku pun bisa mencapai jendela itu. Saat aku mengejarnya, Lucy berhenti di rumah tua itu. Dia membalikkan badannya, dan sekali lagi dia tersenyum dan menatapku dengan mata yang besarnya. Lalu dia pun berbalik badan dan berlari masuk ke rumah tua itu. Aku pun tentu saja mengejarnya. Meskipun sebenarnya aku merasa sedikit takut. Dan tanpa sadar, aku sudah di dalam rumah itu. Aku berada di ruangan tengah. Karena untuk pertama kalinya aku memasuki rumah itu, aku pun memperhatikan keadaan rumah itu. Di dalamnya terdapat perabotan rumah yang kuno dan beberapa bara yang tertutup kain putih. Rumah itu cukup berantakan. Saat aku melihat-lihat rumah itu, aku melihat Susi di sebuah tempat gelap. Aku pun memanggilnya dan mengejarnya. Tetapi dia berlari dan masuk ke sebuah ruang. Aku pun mengejarnya juga. Sesampai ruangan itu, aku tidak menemukan Lucy. Lucy menghilang, pikirku. Aku pun mengamati ruangan itu. Ruangan itu sangat bau dan juga berantakan. Ada beberapa benda tajam di sana, seperti pisau, golok, silet, dan beberapa benda tajam. Anehnya, benda-benda itu terbungkus dengan plastik. Dari belakang, aku mendengar suara Lucy memanggilku. Dan saat aku berbalik, aku melihat badan Lucy yang penuh sobekan dan lengan kirinya hampir putus. Lucy hanya tersenyum, lalu dia pun tertawa. Aku pun berteriak ketakutan sambil memanggil mama dan papa. Dan dikarenakan ketakutan, aku pun menjadi pingsan. Tak berapa lama kemudian, aku pun terbangun. Dan saat aku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Aku melihat sekelilingku. Ada beberapa warga dan orang tuaku. Aku pun menangis dan memeluk mama. Ternyata sekarang aku baru tahu kalau Lucy bukanlah manusia, alias dia adalah hantu. Dia dulu tinggal di rumah tua itu bersama dengan ayahnya, karena mamanya sudah meninggal waktu melahirkan Lucy. Dan karena itu papanya sedikit terkena gangguan jiwa. Dan karena itu dia pun menyiksa Lucy di ruangan itu dengan cara melukainya hingga Lucy meninggal. Karena menurut papanya, Lucy lah yang membuat istrinya meninggal. Dan karena pembunuhan itu, papanya Lucy dipenjara hingga rumah itu pun kosong. Sejak saat itu, aku sudah tidak pernah lagi melihat Lucy lagi.
Oke sobat, sekian dulu ya cerita seram kali ini. Dan terus ikutin ya kisah horor dariku yang lainnya. Dan kalau ada di antar kalian pernah ngalamin cerita seram, boleh kok ikutan curhat lewat kolom komen lo ya. Oke, bye-bye.